Wa amma indal Malikiyah wal Hanabalah fa inna sujuda yusannu faqat litali wal mustami. Adapun menurut Malikiyah dan Hanabalah yang dituntut ya, yang disyariatkan melakukan sujud tilawah itu hanya kepada orang yang membaca dan orang yang mendengarkan secara sengaja. Sehingga kalau tidak sengaja, tidak niat dari awal pengen mendengarkan ya Al-Qur'an, kemudian tahu-tahu lewat seumpama mendengar ayat sajdah, maka tidak disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dunas sami'i ghairal qasidi fi lisimai fala yustahabbula. Jadi orang yang mendengar tanpa sengaja tidak disyariatkan ya, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah menurut Malikiyah dan Hanabalah. Karena tadi menurut Hanafiyah wajib sujud tilawah, tetapi menurut yang lain selain Hanafiyah yaitu Malikiyah, Hanabalah dan juga Syafi'iyah ini hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam, amma ba'd. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama terkait dengan sujud tilawah, di mana hampir hari Jumat ya di Darussalam ini kita laksanakan sajdatut tilawah. Jadi tentang sujud tilawah, dalilu masyru'iyyati sajdatut tilawah. Jadi dalil ya disyariatkannya sujud tilawah dari Al-Qur'an. Damallahu ta'ala tarikas sujudi biqaulihi wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu. Jadi Allah mencela orang yang meninggalkan sujud ya. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan ya kepada mereka, mereka tidak bersujud. Di sini Allah mencela. Dari hadis wa thabata anin nabi fi sya'niha ahaditsa katsirah minha, di antaranya yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surah fa yaqra'u as-sajdata fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajida ahaduna makanan limaudhi'i jubhatihi. Jadi didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah membaca surah ya. Kemudian beliau membaca sajdah, ayat sajdah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Kemudian Rasulullah bersujud, artinya sujud tilawah. Kemudian diikuti oleh yang hadir saat itu. Sehingga hatta ma yajida ahaduna makana limaudhi'i jubhatihi, sampai ada di antara mereka itu tidak mendapatkan tempat untuk bersujud, untuk keningnya. Dari hadis Ibnu Umar juga dikatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bi sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca Al-Qur'an, kemudian melewati ayat sajdah, kemudian beliau bertakbir, bersujud, dan juga para sahabat ikut bersujud bersama beliau.
Wa sujuduha dalilul iman wa tariqul jannah. Ya, dan sujud ini sebagai bentuk tanda dari keimanan dan sebuah jalan ya menuju ke surga. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya marfu'. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Jadi ketika Bani Adam membaca ayat sajdah, fasajada kemudian bersujud, i'tajala syaitanu yabki. Jadi setan ini semakin menjauh dan sambil mereka sembari menangis. Yaqulu, para setan ini berkata, ya wailah umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah. Celaka ya, celaka bagi mereka maksudnya. Di mana anak Adam diperintahkan untuk bersujud, ya kan? Kemudian bersujud, maka falahul jannah, baginya adalah surga. Wa umirtu bis sujudi fa asaitu, kata setan. Tetapi kita diperintahkan ya, kita setan maksudnya diperintahkan untuk bersujud fa asaitu ya. Saya atau mereka ini enggan untuk bersujud. Fali al-nar, maka bagi kami ya kata setan adalah neraka. Wa yasjudul qari'u was-sami'u li khabar Ibnu Mas'ud, dan yang bersujud tilawah ini baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Nah, ini didasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi idza hawa ila ayah fasajada fiha wa sajada ma'hu al-jin wal ins illa Umayyah bin Khalaf faqutila yaumu badrin musyrikan. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat sajdah wan najmi, kemudian beliau bersujud juga bersama Rasulullah SAW ini para jin dan manusia, kecuali Umayyah bin Khalaf. Nah, kemudian Umayyah bin Khalaf ini dia meninggal pada perang Badar dalam keadaan musyrik. Wa talabus sujudi fil Qur'anil azim imma ayyakuna bi sighatil amri as-sharih ya, seperti wasjud waqtarib, wa imma ayyakuna hikayatan imtisalil anbiya. Jadi dituntutnya ya kita bersujud ya di dalam Al-Quran ini bisa saja dalam Al-Quran ini dalam bentuk perintah yang sangat tegas ya, kayak wasjud waqtarib, maka sujudlah maka akan mendekat pada Allah, atau hikayah ya, hikayah an imtithalil anbiya ausaidil makhluqat, atau dia hikayah ya dari para nabi yang melaksanakannya atau para makhluk yang lain. Jadi perintah sujud di dalam Al-Quran ini, sujud tilawah bisa dalam bentuk memang amar yaitu perintah, bisa sujud dalam bentuk, bisa saja juga dalam bentuk hikayah saja. Nah, bagaimana hukumnya? Hukmuha al-fikhi. Jadi secara hukum, secara fikih itu apa? Nah, selama ini yang kita lakukan, katakanlah setiap hari Jumat itu ya kan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sajdatut tilawati wajibatun bit tilawati wa alal qari' was-sami' indal Hanafiyah. Jadi menurut Hanafiyah sujud tilawah itu wajib baik bagi yang membaca maupun yang mendengar. Jadi baik pada yang membaca maupun yang mendengar, menurut Hanafiyah sujud tilawah ini hukumnya wajib. Sunnatun indal bagiyatil fuqaha, tetapi sunnah bagi ya madhab-madhab yang lain selain Hanafiyah. Sawan indal Hanafiyah was Syafi'iyah qasdas sami' sima al-Qur'an aw lam yaqsad. Ya, baik itu ya menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, kalau Hanafiyah wajib, kalau Syafi'iyah berarti sunnah. Baik itu ya yang membaca ya maupun yang mendengar. Yang mendengar ini ada dua, ada namanya sami', itu mendengar tanpa disengaja. Tapi kalau al-mustami', nah ada apa alif sama sinnya ya, kalau bahasa Jawa itu biasanya kalau kita dulu amrih ya, jadi amrih mendengarkan. Nah kalau kita apa sorof itu kan biasanya ada kata gitu, artinya memang sengaja dia ya, al-mustami' ini memang sengaja mendengarkan. Oleh karena itu secara umum dibagi tiga, ada namanya at-tali atau al-qari yang membaca, jadi al-qari atau at-tali.
kemudian ada yang namanya as-sami, orang yang mendengarkan tanpa sengaja, dan ada yang namanya al-mustami, orang yang mendengarkan dengan sengaja. Nah, ini nanti beda-beda hukumnya. Tapi menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah itu ya yang disyariatkan untuk sujud tilawah, baik itu yang membaca maupun yang mendengarkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nanti akan berbeda dengan Malikiyah dan Hanabalah. Ya. Fatutlabu minal qari' wal mustami' was-sami'. Ya. Jadi dituntut ya untuk melakukan sujud tilawah ini baik orang al-qari' yang membaca, wal mustami' wa qasidus sima'. Jadi orang yang sengaja mendengarkan, wasami wa min malam yaksud as-sima', orang yang tidak sengaja memang. Jadi pas enggak sengaja tahu-tahu mendengarkan ayat sajdah. Ammal haidu wan nufasa, adapun orang yang haid dan nifas, fala tutlabu minhuma bil ittifaq. Para ulama sepakat bahwa tidak dituntut untuk melakukan sujud tilawah. Wa amma indal malikiyah wal hanabala fa inna sujuda yusannu faqat litali wal mustami. Adapun menurut Malikiyah dan Hanabala yang dituntut ya, yang disyariatkan melakukan sujud tilawah itu hanya kepada orang yang membaca dan orang yang mendengarkan secara sengaja. Sehingga kalau tidak sengaja, tidak niat dari awal pengen mendengarkan ya Al-Qur'an, kemudian tahu-tahu lewat seumpama mendengar ayat sajdah, maka tidak disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dunas sami'i ghairal qasidi fis-sima'i fala yustahabbula. Jadi orang yang mendengar tanpa sengaja tidak disyariatkan ya, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah menurut Malikiyah dan Hanabalah. Karena tadi menurut Hanafiyah wajib sujud tilawah, tetapi menurut yang lain selain Hanafiyah yaitu Malikiyah, Hanabalah dan juga Syafi'iyah, ini hukumnya sunnah. Istadalla al-Hanafiyah alal wujub. Nah, dalilnya Hanafiyah bahwa itu wajib yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sajdatu alaman sami'aha wa alaman talaha. Jadi sujud tilawah itu ya bagi orang yang mendengarkannya dan juga bagi orang yang membacanya. Nah, sami'a dari kata sami'a, jadi mendengarkan tanpa sengaja. Jadi mendengarkan saja tanpa sengaja saja wajib, apalagi mendengarkan dengan sengaja. Jadi pakai kias aulawi. Jadi mendengarkan tanpa sengaja saja wajib melakukan sujud tilawah, apalagi mendengarkan tanpa sengaja. Dan juga wa alaman talaha, dan juga kepada orang yang membaca, yang membaca itu. Wa dalilul jumhur, ya, sedangkan dalil dari jumhur ala sunniyatit tilawah ya, tentang sunnahnya sujud tilawah, yaitu diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, qara'atu 'alan nabi an-najma falam yasjudu minna ahadun. Jadi Zaid bin Sabit pernah membaca ya an-najm di depan Rasulullah, kemudian tidak ada satupun dari kita ya untuk bersujud. Wali annahu ijma'us sahabah, dan itu merupakan ijma' para sahabat. Wa rawal Bukhari wal Athram an Umar, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Athram dari Umar, annahu bahwa Umar qara'a yaumal jum'ati alal mimbari bi suratin Nahli. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ya pada hari Jumat membaca surah Nahl yang dalamnya ada ayat sajdahnya ya di atas mimbar. Hatta idza jaa sajdatu nazala, ketika sampai pada ayat sajdah beliau turun dari mimbar. Fasajada wa sajadan nas, kemudian beliau bersujud dan diikuti oleh jamaah yang lain. Hatta idza kanat al-jum'ah al-qabilah qara'a biha, kemudian sampai pada Jum'ah yang berikutnya ya, Jum'ah yang selanjutnya yang akan datang, beliau membaca lagi surah tersebut. Hatta idza jaa sajdatu qala, ketika sampai pada ayat sajdah, nah beliau berkata, ya ayyuhan nasu innama namurru bis sujud,
wahai manusia semua, kita sekarang sudah melewati ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba wa man lam yasjudu fala itsma alaih. Barang siapa yang bersujud maka akan diberikan pahala oleh Allah, maka barang siapa yang tidak bersujud fala itsma alaih, maka dia tidak berdosa. Walam yasjudu Umar, dan Umar saat itu tidak bersujud. Artinya di satu saat ya ketika melewati ayat sajdah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ini bersujud, di saat yang lain beliau juga tidak pernah bersujud. Wa fil lafdhin, dalam riwayat lain dikatakan innallaha lam yafrudha alaina sujuda illa innasya, ya. Jadi Allah tidak mewajibkan kepada kita ya sujud tilawah kecuali kita semua menghendaki. Wa amma dalil tolab sajdah minas sami' wa hadis Ibnu Umar as-sabiq. Sedangkan dalil bahwa meskipun mendengar tidak sengaja itu tetap ya disunahkan untuk bersujud, ya hadis Ibnu Umar di atas tadi, itu salah satu dalilnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, hal tajibu indal Hanafiyah alal faur atau alat tarahi. Tadi kan Hanafiyah mengatakan bahwa sujud tilawah ini hukumnya wajib. Nah, wajibnya ini apakah langsung setelah membaca ayat sajdah itu wajib langsung sujud, atau boleh agak terlambat ya, ditunda. Tajibu sajdatun kharijas sholati alat tarahi fi waqti ghairi muayyan idza kana at-tali as-sami ahlan lil wujub sawa'un qasdas sima'il Qur'an aw lam yaqsud, ya. Bisarti kaunil masmu'i minhu adamiyan akilan yaqdhani. Jadi wajib sujud di luar sholat. Nah ini, jadi sujud tilawah di luar sholat. Alat tarohi. Jadi tidak harus langsung, ya. Ya, tidak harus langsung fi waqti ghairu ma'ayyan. Jadi tidak harus langsung. Nah, dengan syarat memang orang yang membaca tadi atau yang mendengar ini merupakan orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sujud tilawah tersebut, baik itu mendengarkan disengaja maupun tidak disengaja bagi yang mendengarkan. Nah, dengan syarat ya suara atau ayat yang kita dengar ini, nah, itu suara yang dilakukan oleh manusia akilan yakdoni. Jadi akilan yakdon artinya manusia yang berakal dan sadar. Nah, berarti logikanya walau junuban au khaidun au nufasa au kafiran au sobian mumayyajan au sakran falau samiya min tayran kalbiga au soda kalati tajil la tajibu alaih. Sehingga tidak wajib kalau didengar dari orang yang katakanlah sedang junub, sedang nifas, ya kan, sedang haid, orang anak kafir, anak kecil, orang yang dalam mabuk. Ya, orang mabuk tapi mabuknya yang dilafatkan Al-Quran adalah ayat sajdah. Nah, maka kita yang mendengarkan tidak ada kewajiban menurut Hanafiyah ya untuk bersujud. Au min tairin kal bigha, atau seperti suara dari burung sama beo. Ya, beo diajari bisa melantunkan ayat sajdah gitu kan. Nah, itu tidak wajib. Karena harus yang kita dengar ini keluar dari orang yang adamian akilan yakdon. Jadi harus manusia berakal dan dalam keadaan sadar. Kalau tidak itu maka dia tidak wajib. Amma fis sholati fatajibu wujuban mudayyiqan li annaha wajabat bima huwa min af'alis shalah wa al qiraah faltahaqat bi af'alis shalah wa sarat juz'an minha. Akan tetapi ketika di dalam sholat itu harus segera. Nah, kalau memang mau melakukan sujud tilawah ya segera. Jadi alal faur, jadi langsung segera. Karena itu sudah bagian ya dari rangkaian sholat itu. Sehingga dia alal faur. Nah ini. Mutaba'atul imam fi sajdah wa sima'uha min ghairil musolli. Nah ini. Jadi bagaimana seorang makmum mengikuti imam ya dalam sujud tilawah, atau bagaimana ketika dia mendengarkan ayat sajdah dari orang yang tidak sholat, artinya orang yang bukan imamnya.
Qala al-Hanafiyah idza tala al-imamu ayat sajdati sajadaha ma'hu al-ma'mum liltizamihi mutaba'atahu. Jadi ketika imam ya membaca ayat sajdah ya, kemudian imamnya juga sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Jadi makmum wajib mengikutinya. Wa intala al-ma'mum lam yasjudu al-imam wala al-ma'mum la fis sholati wala kharijiha. Akan tetapi kalau yang membaca ayat sajdah itu makmum ya, mungkin karena sholat sirriyah itu kan, termasuk yang bukan sholat yang dibaca secara keras, kemudian makmum membaca surat ayat sajdah, maka imam tidak boleh sujud, makmum pun juga tidak boleh sujud tilawah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Li'annal muqtadi mahjujun anil qira'ah li nafati tasarruful imam alaihi. Karena apa? Karena makmum ini dipimpin oleh imam, maka dia tergantung kepada keputusan imam ya. Jadi jangan dia melakukan keputusan sendiri. Nah ini, jadi kalau makmum gampang saja, intinya dia mengikuti imam. Jadi pokoknya ikuti imam ya sudah itu. Menurut Hanafiyah ya, menurut Hanafiyah. Wa idza sami'a al-musalli wa fis shalah ayat sajdah min rajulin fi ghairi sholati lam yasjud laha fis shalah. Jadi seandainya ada orang yang sholat kemudian mendengar ya ada seseorang yang bukan sholat ya, mungkin orang di samping kita ya, dia enggak sholat, kita keadaan sholat, orang tersebut delala pas membaca ayat sajdah. Nah, maka ya orang yang sholat tadi lam yasjudulaha fis sholat, tidak boleh melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Tapi wa sajadaha ba'da sholat, tapi boleh setelah sholatnya selesai melakukan sujud tilawah. Karena memang kalau di dalam sholat tidak alat tarohi, tidak alal faur, tapi alat tarohi. Jadi tidak harus segera, ya tidak harus segera, tapi boleh ya ditunda. Fa in sajadaha fis shalah lam yajizhu wa lam tumsid sholatuhu li anna mujrisata la yunafi ikhramis shalah. Akan tetapi menurut Hanafiyah, seandainya tetap melakukan sujud tilawah ini tidak sampai membatalkan ya. Tapi sebenarnya tidak perlu, tapi seandainya menurut Hanafiyah, seandainya tetap melakukan sujud tilawah tidak dianggap membatalkan sholat. Wa kadzalika qala ghairul Hanafiyah yalzam mutabi'atul imam fi sajdah fa in sajada al-man fa takhlu al mutati aw sajal ma'mum duna imamhi batalat sholatu dalam yasjudu al musalli li qiraati ghairi bi halin. Begitu juga menurut selain Hanafiyah, kewajiban ya para makmum ini untuk mengikuti imam di dalam terkait dengan sujud tilawah. Nah, seandainya imam sujud ya maka para makmum sujud. Tapi kalau seandainya imam tidak sujud, makmumnya sujud, nah selain Hanafiyah ini dianggap batal sholatnya, batalat sholatuhu wala yasjudu al musalli ya liqiraati ghairihi bi khalin wala yasjudu makmum liqiraati nafsi. Bahkan makmum ini tidak boleh sujud tilawah karena bacaannya sendiri ya. Selain Hanafiyah, bacaannya sendiri juga tidak boleh. Fa in fa'ala batalat sholatuhu li annahu zada fiha sujudan. Tapi kalau dia tetap melakukan menurut selain Hanafiyah ya, maka sholatnya batal. Karena apa? Karena dianggap menambah rukun ya, dianggap menambah rukun sholat, yaitu berupa sujud tambahan tadi, yaitu sujud tilawah. Kemudian syaraitul wujub ya, syarat-syarat kewajiban dari sujud tilawah itu apa? Yustaratu li wujubi sajdati tilawah indal Hanafiyah ahliyatu wujubis shalah minal Islam wal aql wal bulugh wat taharah minal haid wan nifas. Jadi syarat wajibnya, karena menurut Hanafiyah kan wajib ya. Berarti syarat wajibnya menurut Hanafiyah, jadi harus orang tersebut memenuhi syarat ya, atau mempunyai kapasitas memenuhi syarat melakukan wajib sholat. Jadi harus Islam. Jadi kalau kafir tidak.
Harus berakal berarti kalau orang gila tidak. Harus balik berarti anak kecil tidak wajib. Harus bersih dari haid dan nifas, ya. Berarti kalau tidak bersih dari haid dan nifas artinya hadas, maka dia tidak boleh. Fala tajibu alal kafir was-sabi wal bunyan wal haid wan nufasa. Sehingga tidak wajib, ya, menurut Hanafiyah bagi orang yang kafir, bagi anak kecil, bagi orang yang gila, bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Wala tusannu indal malikiyah lil mustami illa in salaka al qari' lil imamah bi ayyakuna dzakaran balighan aqilan. Dan tidak disunahkan menurut Hanafiyah, karena menurut Hanafiyah disunahkan itu bagi orang yang mendengar dengan sengaja dan yang membacanya itu orang yang sah untuk menjadi imam. Nah, jadi yang membacanya orang yang sah menjadi imam, baru orang yang mendengarkan secara sengaja baru disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, salah satu syarat imam pertama laki-laki, ya, jika makmumnya laki-laki. Kemudian sudah balik, kemudian berakal. Sehingga kalau yang membaca nggak laki-laki, seandainya yang mendengarkan laki-laki, ya, kalau yang adanya perempuan ya boleh, karena perempuan boleh menjadi imam terhadap perempuan. Kemudian belum balik atau tidak berakal, maka tidak disunnahkan bagi orang yang mendengarkan, ya, bagi menurut Malikiyah itu melakukan sujud. Yang disunahkan hanya kepada orang yang membaca saja, seperti anak kecil, ya, membaca ayat sajdah. Nah, ini menurut Malikiyah kita yang dewasa, ya, itu tidak disunahkan melakukan sujud tilawah. Tetapi yang membaca, ya, anak kecil tadi atau perempuan, nah, itu tetap disunahkan melakukan sujud tilawah. Tapi kita yang mendengarkan menurut Malikiyah, ya, itu tidak disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Wa tusannu inda Syafi'iyah walau kana al-qari' sabiyan mumayyizan wal mustami' rajulan au muhdisan au kafiron wala tusannu li qiraati junubin wa sakran li anha ghairu masru'ah lahuma. Tetapi menurut Syafi'iyah, kalau anak kecil itu masih atau sudah mumayyiz, jadi anak kecilnya ini sudah mumayyiz lah, sudah 12 tahun ke atas, ya, katakanlah secara umum, maka tetap disunahkan. Ya, tetap disunahkan yang mendengarkan ini untuk melakukan sujud tilawah. Tapi ya secara umum hampir sama Syafi'iyah dengan Malikiyah, tapi itu bagi yang anak kecil tadi maka masih disunahkan. Wa yustaratu li sujudil mustami' indal Hanafiyah bi ayyakuna al-qari' yasluhu imaman lil mustami' la au yazuzu iqtida'uhu bihi. Ini hampir sama Hanabalah dengan Malikiyah. Artinya orang yang mustami' yang mendengarkan secara sengaja baru disunnahkan melakukan sujud tilawah kalau yang membaca orang yang memenuhi syarat untuk menjadi imam. Jadi hampir sama, ya, sama dengan Malikiyah tadi. Kalau tidak memenuhi syarat menjadi imam, maka ya ini tidak disunnahkan untuk yang mendengarkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ini didasarkan kepada 5 rawa'ata anna rajulan minas sahabah qara sajdahan. Ini diriwayatkan dari Imam Atta bahwa seorang laki-laki dari sahabat, ya, membaca ayat sajdah, tsumma nadha ila nabi faqala innaka kuntu imamuna falau sajadta sajadana ma'aka. Jadi kalau kemudian sahabat ini melihat kepada Rasulullah dan berkata bahwa engkau wahai Rasulullah adalah imam kami, jika engkau bersujud maka kami akan bersujud bersama engkau. Wa qala Ibnu Mas'ud li Tamim bin Jadlam wa ghulam iqra faqra ali sajda faqala usjud fa innaka imamuna fiha fala yasjudu al mustabi' qaddam al qari' wala an yasarihi ma akhri yaminihi. Nah, ini kemudian fala yasjudu al mustami' qaddamal al qari' wala an yasarihi ma'a khuluwi yamini. Jadi seandainya seorang yang mendengarkan, ya, dengan sengaja, nih menurut Hanabalah, mau bersujud, maka tidak boleh dia sujud tilawah di depan orang yang membaca ayat sajdah. Jadi ini dalam keadaan tidak sholat, ya, maksudnya ini ada orang membaca terus kemudian dia sujud tilawah di depan orang yang membaca ayat sajdah, ini tidak boleh. Juga wala an yasarihi, juga tidak di kirinya.
jika di kanannya itu kosong. Jadi di kanan atau di belakang orang yang membaca ayat sajadah. Seandainya seorang yang mustami', seorang yang mendengarkan dengan sengaja, menurut Hanabalah pengen bersujud, tidak boleh di depannya atau di kirinya kalau di kanannya kosong ya. Jadi di kanan atau di belakang. Nah ini syarat wajib ya menurut Hanafiyah dan sebagainya. Sekarang yustaratu li sihhati sajdatit tilawah ma yustaratu li sihhatis shalah. Jadi syarat dari sujud tilawah ya kan, itu syarat sahnya itu sama seperti syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sujud tilawah itu sama seperti syarat sahnya sholat. Apa? Yaitu min taharatil hadasi wa ya al-wudu wal ghusl, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi harus sudah wudhu atau mandi, jadi sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan juga suci dari najis, baik najis di badan maupun najis di pakaian maupun tempat untuk sujud. Kemudian wasatril aurat, dan menutupi aurat. Nah, jadi harus menutupi aurat. Wastiqbalil kiblati, dan menghadap kiblat. Jadi kalau sujud tilawah ya harus menghadap kiblat. Wan niyati, dan niat. Nah, ini syarat-syarat syarat sah yang disepakati semua ulama. Nanti ada perbedaan di belakang, tapi yang syarat ini yang disepakati oleh para ulama, yaitu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian suci dari najis, baik di badan, di pakaian maupun di tempat sholat. Kemudian menutupi aurat dan menghadap kiblat serta niat. Nah ini syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Nah nanti ada syarat-syarat lain dan bagaimana caranya melakukan sujud tilawah, para ulama ini ada beda pendapat nanti. Nah apakah yang selama ini kita lakukan, kata Al-Qadiyas ini kira-kira ikutnya madhab mana ya, katakanlah gitu. Jadi ikutnya cenderungnya ke madhab mana, nanti insya Allah akan kita ketahui. Tapi karena waktu ya, ini surupnya jam berapa? Lebih 11 ya. Oh pas berarti ya. Nah pas. Jadi karena waktu pas kita suruk, nanti ada pertanyaan di pertemuan yang akan datang saja ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.